Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Kami live pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa, saya ditemani Bung Roni Pangemana. Selamat malam, Bung. Boy, selamat malam. Wartawan, jurnalis senior. Ya. Pokoknya semua ada di Bung Ropan lah ya. Semua benar-benar tahu. Bung Ropan tamu kita, wah ini juga tamu khusus lagi nih kita datangkan. Ya kan? Tidak asing lagi sebenarnya sih. Tidak asing lagi. Ya kan? Sering muncul di layar kaca juga, ya. Bung. Muncul sedikit-sedikit kalau Persija lagi main. Apa kabar, Bung Regi? Siap, baik. Selamat malam, terima kasih. Siap. Udah sehat kan ya? Udah. Oke lagi. Benar kita mau undang dari minggu lalu. Kalau Bung Regi nggak sehat, nggak mungkin ada di sini. Iya, Boy, betul. gitu. Fit Karena ya? Sudah fit, sudah bugar ya. Betul. Beliau bisa tampil, gitu kan. Iya. Ini kalau ada Bung Riki, pasti kita kulik-kulik Persija enak, Bung Ropan. Iya, lebih Ya kan? banyak udah pasti tahu Ya. dah. Nah, Iya dong. kan? Ya walaupun dia tahu semuanya mengenai kompetisi, Iya. tapi Persija ini juga perlu kita tanya nih, Bung. Orang yang pas, Orang dia yang bisa pas, jawab, Mas. gitu loh. Tapi malam Ya. hari ini kita mau bahas tentang Tim Garuda Calling. Garuda Calling Oke. ya. Itu dia. Karena Persija 4 tuh. Bung. Iya. Ini paling banyak loh. John Herman kayaknya perhatian khusus Iya. nih ke tim Persija. Empat pemain. Agak senang ya dengan Persija sekarang di sini ya. Itu dia, ya kan? Oke, saya mau tanya lah secara umum nih, Ya. Bung Riki, dengan 4 pemain Persija yang dipanggil, ini kan ya banyak pro dan kontra, banyak juga yang menilai kok ini sih, kok ini kan, Ya. pengamat ngomong, pelatih aja banyak ngomong, Bung. Iya. Ya Iya, kan? iya. Kok bukan pemain saya yang bagus ini, yang menit bermainnya banyak, kenapa tidak dipanggil? Iya. Wajar saja, Ya. ya kan? Tapi kita mau tanya dari Bung Riki, gimana sih mekanisme pemanggilannya itu? Karena 4 pemain Persija dipanggil oleh Coach Ya. JH ini. Iya, sebenarnya kan kalau dilihat bukan cuma 4 sebenarnya. Ditambah dengan Ferrari, ya memang produk asli dari Persija jadi 5 sebenarnya kan gitu. Nama-nama dikit sebenarnya. Iya. Ya mungkin ya. Mungkin kalau kita melihat, kalau saya pribadi melihat apa yang dibangun oleh Persija mungkin ada sedikit sama modelnya apa yang mungkin Coach John pengen bangun. Ya memang kan kalau dilihat dari semua tim di Ya. liga kita 70% menguasai bola. Walaupun mungkin kita nggak menang. Ya. Berbedanya di situ. Betul. Tetapi secara game plan, game model kita itu 70% pasti kuasai bola. Dan mungkin itu yang dia cari. Pemain-pemain yang mampu dengan bola, pemain-pemain yang mampu dengan keluar dari tekanan saat lawan pressing seperti itu. Ya, semua pemain yang dipanggil ke timnas, saya rasa ya mungkin itu yang dia mau. Kalau saya katakan sih titik atau benang merahnya di situ. Karena memang Persija adalah tim yang saat ini penguasaan bola paling banyak di seluruh peserta Liga Super League sekarang gitu. Oh itu ya pertimbangannya. Mungkin saja. Jadi ada semacam kesamaan antara skema yang mau dibangun oleh Coach JA. Bisa Bung Ropan, Ya. klub yang paling banyak dipanggil di timnas itu menunjukkan kualitas Ya. dari klub itu. Iya dong, itu Ya, pengakuan. Iya. Itu terjadi di semua negara. Ya. Betul nggak, Bung Ropan? Betul. Kalau bicara pemain nasional ya, artinya kalau di semua negara kan peringkat 1, 2, 3 itu, 4 bahkan, Ya. mungkin sampai 5 lagi, Betul. itu wajar masuk di tim nasional. Ya. Pasti akan dipanggil. Akan aneh rasanya misalnya peringkat paling bawah, kemudian ada di tim nasional, gitu kan? Jadi paling atas, dan kalau Persija sampai 4 pemain saya pikir wajar. Ya. Yang paling saya pikir terlepas dari apa yang dikatakan oleh Bung Riki secara kualitas mereka, dari pemanggilan 4 pemain Persija ini yang mengejutkan buat saya, satu, Excel. Ya. Untuk kau. Excel. Karena ini untuk pertama kali. Kalau nama-nama lain saya pikir udah keluar masuk tim nasional. Nama ini kan? sebenarnya sudah mengapa? Iya. Bung Cuma kan Ropan. ini yang ditunggu oleh Excel kan. Banyak orang juga penggemar Persija juga menunggu kapan nih anak dipanggil. Kesempatan pada saat dia sekarang lagi bagus dengan 6 gol dia Ya. dan dia masuk. Nah, itu saya pikir kejutan besar surprise Ya. yang dilakukan oleh John Herman itu. Kalau nama Fajar, Witan, Sain Patinama itu udah biasa Ya. gitu loh. Ya, Udah keluar betul. masuk, bahkan mereka bermain di tim U23 juga, Ya. sudah di SEA Games semua sudah ada. Jadi tidak mengagetkan. Oh ya, mereka wajar lah bermain kan, dipanggil lagi gitu. Tapi kalau Excel itu sesuatu yang baru gitu loh, produk yang baru yang dikeluarkan untuk ada di tim nasional. Ya bisa saja dia bisa meneruskan seorang legenda Persija Bambang Pamungkas misalnya, kan dengan Excel hadir, orang ingin melihat produk lokal yang memang bagus. Nah, untuk saat ini kita berbicara, ya dialah yang paling oke. Iya. Artinya seorang pemain yang di Persija yang bisa menerobos di tengah kepungan pemain-pemain asing yang ada di Liga Super, itu kan sulit. Betul.
untuk bersaing gitu loh. Ya, ya. Termasuk di Persija. Ya. Untuk bisa membangku Ya. cadangan Almeida, Mustafa, Ya. itu nggak gampang. 6 gol ya. 6 gol. Iya, 6 gol, ada beberapa puluh asis ya. Iya. Oke. bagus kan? Di sana ada Maxwell juga. Ya, Dan ya. belum kita bicara dengan tim-tim lain kan, Betul. yang ada di Liga Super. Itu rata-rata pemain asing mendominasi. 10 top scorer yang ada di Liga asing yang di Liga Super ini semua asing Ya. semua. Iya. 10 yang ada satu. Nah, Excel muncul. Nah, saya senang. Artinya kerinduan saya dan Om Boy juga yang selama ini ya berbicara Kita soal ngomongin Excel. terus. Iya, Iya, Excel ya. kapan? Iya, iya. Excel kapan? Akhirnya kan Mr. John ini dengar Oke. juga kan. Bung Riki, bagaimana Oke. respon Excel? Kan Nah. bertemu hampir tiap hari. Iya. 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 Saya orang pertama yang kasih surat ke dia. Saya WA dia. Begitu ya? Selamat. Ah, Selamat, Anda masuk. puji Tuhan, kamu masuk dan bersyukur selalu saya Iya, bilang. betul. Kerja keras lagi. oke. Oh dia kaget, makasih coach. Ya oke. Karena ya saya dapat surat dari email dari klub, terus kita terusin ke pemain kan gitu. Oke. Iya, iya. Ya poinnya saya bilang ya ini hasil kerja keras aja sebenarnya. Betul. Satu hal yang memang dia nggak pernah. Karena beda sama kayak tadi Bung Ropan katakan Fajar Iya. atau Witan itu kan dari memang youth-nya mereka Iya. sudah timnas. Iya, timnas. Betul. Excel nih Excel. kita kategorikan dia late development sebenarnya. Pemain yang nggak pernah ada di youth Di itu, bawah youth, iya. nggak pernah terbaca sama sekali, malah tiba-tiba ada di atas. Iya. Nah itu Iya. itu banyak pemain seperti itu sebenarnya. Kita berterima kasih buat Barito Putra loh ya. Iya, Itu kan dari sana kan. Iya kan? Betul sekali. Jadi tahun lalu yang saya lihat dia di Barito Putra itu Barito Putra bermain dengan 2 striker sebenarnya. Walaupun Excel dia 4-3-3 tapi Excelnya itu main di winger tapi ke dalam. Jadi sebenarnya kita bisa bilang dia itu 4-4-2 sebenarnya. Nah, tapi dengan formasi itu Excelnya jadi bisa main. Iya, iya. Karena Excel jadi bisa main, kontribusi dia besar gitu. Nah itu yang membuat saya bicara sama BP waktu itu. Saya bilang, Beb, itu bisa itu. Bagaimana caranya nih anak ini bisa ke kita gitu. Akhirnya, Oh. ya Itu. dibicarakan lah. Saya bicarakan dia, keluarga segala macam. Karena memang saya lama dengan dia juga kan. Oh. Jadi ya udah, jalannya terbuka, deal, masuklah ke kita. Tapi saya katakan tadi bahwa ini adalah contoh-contoh led development yang bisa tetap eksis sampai atas. Ya. Karena dia tidak terpantau di youth-nya. Gitu. Banyak Excel lain sebenarnya ya. Betul, betul. Yang belum tersentuh atau Belum belum muncul. diberi kesempatan. Iya. Dan Atau belum beruntung mungkin. Iya, belum tidak seberuntung Excel. Iya. Karena ini bermain bukan di klub bawah, Boy. Di klub atas seperti Iya. Persija. Iya. Yang persaingan di dalam itu ya, Ya, ramai. tahulah, Ricky Iya. tahu sendiri lah bagaimana. Tapi dia ada, itu saya bilang tadi. Ini luar biasa. Bung, kembali lagi ke Garuda Calling Bung Ropan. Iya. 23 nama ini, kalau ini final, nama ini agak khawatir juga pasti Bung Ropan. Iya, saya pikir kalau bicara itu, Kalau ini final saya ya? bisa mengatakan sekarang ini nggak khawatir. Kalau memang itu ya, Iya. semoga kan pasti ada pemantauan lagi, evaluasi lagi, karena ini TC pertama, kemudian ada perubahan. Karena kan belum ada misalnya di Persija, Iya. Donitri kan, ya Iya, nggak mungkin iya. yang nggak dibawa di Piala AFF, Boy. Karena Piala AFF itu kan pasti akan lokal semua yang bermain di Liga Super. Jadi di luar nggak akan dikasih. Iya. Sedang ikut pramusim juga kan, yang main di Eropa. Jadi masa Rido nggak dibawa sih? Nah, keterlaluan. Jordi Amat nggak dibawa gitu loh. Betul. Itu kan nggak mungkin, nggak bisa. Grup A kita terjadi. lawan Vietnam. Vietnam, Iya kan. Ada Vietnam. Singapura juga yang sudah Iya. lama kita nggak Iya. ketemu. Iya. Nah, Bung Riki tadi yang dikatakan Bung Ropan, sebenarnya ini adalah strategi dari Coach JH sendiri ya. Iya. Dengan pemanggilan yang kita nggak tahu, ada mungkin pemanggilan kembali atau bagaimana? Ya kalau saya lihat ini seperti talent pool sebenarnya. Talent pool. Jadi ini talent pool pertama Ya. yang dia mau lihat kalau ini dikumpulin jadi satu, ya seperti apalah Oke. itu. Dan saya pikir nanti ada talent pool kedua dan mungkin finalnya nanti bulan Juli kali. Karena masih ada 1,5 Betul, bulan lagi. Masih ada 2 bulan dari Iya, sekarang. ada jeda FIFA Matchday di Iya, situ. betul. Jadi saya pikir pasti dia akan melihat dulu anak-anak kan hampir semua pemain dipanggilnya adalah pemain yang sedang main di liga kita kan. Iya, iya. Dari Oke. misal kalau kita lihat Buffon di Borneo, Iya, gitu. iya. Brian di Dewa. Dewa, Dewa. lalu Ferrari ya memang sedikit kurang dapat main di Bayangkara. Iya. Lalu belakangnya ada Wahyu Pras, Dewa. Dewa sama Yance yang lebih sering. Iya. Nah, memang kalau dilihat dari materi ini pasti ya mengkhawatirkan. Tapi kita belum menemukan satu sosok stopper yang kuat banget selain Brian sama Wahyu di sini kan Iya, sebenarnya. iya. Jadi saya pikir pasti dia nanti akan panggil lagi kedua. Pasti karena saya rasa ini materi pemanggilan pertama pemain yang masih sering main di liga kita. Berarti Iya. terjawab Bung Ropan. Iya. Iya, Iya, ya, karena kita kalau lihat, karena iya, kalau, ini- kalau berpikir back tengah itu kan Iya. kita jadi saya pikir di tengah itu masih riskan kalau nggak ada Rido sama Jordi agak berat. Makanya kalau mengisi di situ Iya, iya. walaupun ada Wahyu sama Brian tapi Jordi akan main di situ sama Rido itu akan lebih pantas main. Dan Iya. satu mungkinnya akan dipanggil yang tidak tersentuh
saat ini yang saya agak mengherankan dalam tanda kutip ya. Komang Teguh, Iya. Borneo, yang menit bermain 2.300 menit bermain banyak, selalu tidak tergantikan di Borneo. Kenapa dia tidak ada di dalam pemanggilan itu? Dan dia selalu bermain. Dan satu-satunya back lokal yang paling subur ya Komang Teguh, 4 gol bersama Federico Barba yang asing-asing itu loh. Gustavo Franca, Malut kan, Ramos, PSIM. Itu dia ada di sana. Dan tidak mudah untuk seorang pemain belakang itu bisa membuat 4 gol. Kalah striker-striker yang ada di depan ya, kecuali Excel ada di sana kan. Tetapi kalau untuk pemain belakang 4 gol dan seorang Komang Teguh, dia layak untuk dipanggil gitu loh. Secara kualitas dia di atas Wahyu. Jadi Bung gitu Ricky melihatnya proses ada TC di sini kan ya? Iya. Yang pasti tidak ada uji coba. Iya, nggak ada. Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Jadi pemantauan JH hanya sebatas Di latihan bersama itu. latihan bersama dengan 4 pertandingan tersisa ini dari klub. Dari klub. Jadi mungkin dia melihat di 4 game terakhir kita di Super League dan mungkin setelah itu kan mereka berkumpul kalau nggak salah tanggal 24. Ya. 24 Mei besok atau 24 kumpul, 26 mulai. Disitulah dia akan lihat latihan bersama, ya mungkin game internal segala macam. Itu dia lihat mana yang akan next-nya dia akan panggil gitu. Kalau saya rasa seperti itu sih. Iya Bung Ropan, seperti itu. Iya, dia seleksi sampai tanggal 30 dan dia akan lihat mungkin di pemain-pemain yang 23 ini siapa yang pas untuk bermain di FIFA Matchday. Ya, kan? Misalnya Tom Haye misalnya kan nggak bermain di FIFA Series. Dia nggak boleh bermain juga, masih dalam hukuman kan. Kemudian ada Mark Locke, mungkin masih bisa diambil. Jadi yang bermain di FIFA Series itu lah mereka sebagian besar nggak ikut di sini kan, di 23 ini. Nah dia akan lihat ambil itu siapa, mungkin Sadil, ya mungkin Fajar Fatur Rahman, mungkin Excel ya coba untuk bermain dengan Ole di FIFA Matchday boy. Jadi ada beberapa pemain yang nantinya akan ke FIFA Matchday akan diambil. Gitu. Bung Ricky sudah presiden berhadapan dengan banyak klub di ini. Dari pemilihan kiper yang kita lihat ya, pasti memantau nih ya. Ada nama yang pertanyaan besar nih dari seorang Muhammad Riyandi. Ya. Iya kan? Posisinya di Persis Solo ada di papan bawah. Menurut Bung Ricky gimana itu? Sebenarnya Riyandi bagus. Sebenarnya bagus. Dan bahkan kalau dilihat dari statistiknya, karena dia tim bawah, save-nya banyak banget. Ya save-nya banyak banget. Sebenarnya kalau dia kiper itu banyak save, sebenarnya itu berarti timnya sering banyak keserang kan sebenarnya. Secara logika aja. Kenapa dia banyak save? Karena memang lawan akan banyak nyerang dia gitu. Jadi Riyandi dari dulu memang kiper bagus sebenarnya. Gitu. Hanya memang ya mungkin dia tidak dalam sebuah klub yang bisa membawa dia ke atas. Tetapi secara kualitas dia bagus. Dia salah satu kiper lokal yang terus main kan. Selain Cahya. Dari menit bermainnya dia selalu bermain. Selalu bermain. Ya, Persis Solo juga ada kiper asing. Tapi duduk dan dia yang main gitu. Jadi sebenarnya Riyandi kan memang dari junior kan dia. Dari junior di timnas dan bolak-balik segala macam, dan memang Riyandi secara kualitas bagus. Jadi itu yang Bung Ropan. Riyandi dilihat Coach JH ya sering bermain. Jumlah save-nya cukup banyak dibandingkan dengan kiper-kiper yang tidak dipanggil yang Bung Ropan lihat. Ya kalau bicara sering main, saya pikir ada yang lebih bagus juga yang harus dipanggil. Teja Paku Alam. Kenapa dia tidak panggil dan ada di papan atas? Agak aneh bagi sebuah tim nasional dimanapun negara. Kalau seorang penjaga gawang bermain di klub di papan atas yang sedang memimpin klasmen dengan tingkat kebobolan hanya 18, terbaik di antara semua tim yang ada di Liga Super, punya clean sheet sampai 16, kemudian tidak ada. Dia paling banyak mengalahkan Andri Tani bahkan rekornya. Dan kemudian dia tidak ada dipanggil. Kan menjadi pertanyaan juga. Walaupun Riyandi dikatakan oke. Tapi artinya dia mesti ada di dalam tim. Iya kan? Dia bukan berada di tim papan bawah. Dia di Persib. Yang bawa 2 kali juara yang back to back. Ya sekarang. Kemudian namanya tidak ada. Nah, itu kan pertanyaan wajar saya pikir untuk Teja loh, Paku Alam. Secara kualitas apa yang dilakukan dengan dia? Ya, 18 kebobolan terkecil di antara semua tim yang berlaga di Liga Super. Nggak ada penjaga gawang lain yang bisa hanya 18 kebobolan. Coba cek. Nggak ada. 16 clean sheet. Hanya Teja. Karir Riyadi juga dari junior. Dari timnas juga. Dia anggota tim yang medali emas. Itu Riyandi juga di situ. Ya Teja juga pernah timnas kan, in out biasa. Ya kita pasti kan tidak terlalu pasti tahu ya alasan kenapa mungkin tim pelatih kipernya tidak memanggil Teja. Ya Teja secara statistik memang Teja juga sangat bagus. Penampilan Teja di tahun ini juga luar biasa. Itu dia saya bilang. Gitu. Dia juga menyingkirkan kiper asing juga di situ kan gitu. Ada Adam Frisbeck kan di situ. Out karena dia. Artinya begini saya bilang, kenapa Teja? Mungkin dia
performa terbaik dia di musim ini. Iya. Kalau musim depan udah nggak mungkin, belum tentu kan. Secara usia Secara juga usia kan? juga Iya. kan, dan belum tentu juga sebaik pada musim ini. Makanya diberi kesempatan. Bukan berarti dia harus dipilih. Dia dipanggil aja. Soal nggak dipilih soal John Herman. Iya. Dia akan menentukan. Kemudian dia balik ke klub nggak apa-apa. Tapi panggil dulu untuk bisa masuk gitu kan. Dalam persaingan ternyata ada Nadeo di sana, ya, ada Riyandi atau ada Cahya misalnya. Tapi kan panggil dulu. Tapi kalau dia nggak dipanggil, tapi kan tanda tanya apa? Kenapa? Masalahnya ada di mana dengan dia gitu loh. Itu kan permasalahannya. Sedangkan dia sedang pimpin klasemen loh. Oke. Kan? Secara usia Riyandi lebih muda daripada Teja. lebih muda. Iya. Ya, Riyandi 2001 kalau nggak salah ya. Ya Riyandi lebih muda. Lebih muda. Tapi kan kalau Teja kan baru 31 misalnya. Seorang kiper tuh bahkan sampai 40 kalau hidungnya bisa bermain. Iya. Apalagi baru 31. Masih Mark Klok mungkin lebih tua, masih Tom Haye mungkin lebih tua. Tapi mereka dipanggil tim nasional dan ini tidak Tapi diberi kesempatan. 1,5 bulan ini tidak mustahil bahwa Teja juga akan dipanggil. Iya, tetap. Karena ya tadi Bung Riki katakan ini seperti Bisa aja. Iya kan? Bisa aja ada perubahan. Bisa saja ada perubahan. Iya kan? Iya kan? Apalagi kalau misalnya Persib, let's say juara gitu kan? Oh iya pasti dong, mesti Ada harus pertimbangan saya pikir. juga. Iya. Iya, mesti masuk saya pikir Iya. kan. Kalau untuk ukuran level di Piala AFF, ya pantas lah dia untuk masuk. Untuk Oke. Piala AFF ya, untuk bisa masuk. Kalau kecuali kalau bermain di internasional kan susah untuk menyingkirkan ya Pas sama Emil Audero gitu loh. Ya, tapi kalau untuk di AFF, masa 3 kiper kemudian misalnya dia juara, misalnya Iya, juara di atas, kemudian kiper yang juara nggak di mana-mana, di klub manapun di dunia. Iya. Seorang kiper kalau bawa timnya juara di liga pasti akan masuk tim nasional. Iya. Bisa dicek. Iya. Kiper mana yang tidak masuk tim nasional yang membawa timnya juara, gitu loh. Dengan yang tadi Iya. jumlah clean sheet dengan jumlah seperti clean sheet, apa, jumlah save-nya kebobolan berapa. kecil Ya. semua pasti akan. Tapi kalau dia nggak masuk kan, ya Oke, itu kita belum tahu Iya. apa Alasannya. Apa alasan Kuceh itu, ya, betul. tapi kita Iya. ingin lihat nanti. Iya. Karena perjalanan masih panjang. Masih ada perubahan-perubahan lah Kita ke break depan. dulu, Bung Riki, Bung Ropan. Iya. Kita kembali lagi di Sportcast Nusantara TV setelah pariwara berikut ini.